Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa dengan NIM 12020500088 dari Pendidikan Matematika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat media pembelajaran berbasis Android menggunakan aplikasi Thunkable. Kita langsung saja pada step by step-nya ya. Jadi pertama-tama untuk memulainya kita harus searching dulu di Google Chrome dengan www.thunkable.com. Saya masuk. Nah, setelah masuk ke webnya ya, langsung saja kalau misalkan kita belum punya akunnya, kita bisa sign up dulu ya. Nah, kalau sudah punya, maka langsung saja login. Nah, setelah masuk ke Thunkable-nya, kita karena ini baru memulai ya, jadi jika baru memulai maka bisa klik ini yang ada tulisnya project baru. Nah, di sini kita harus memasukkan nama untuk projectnya. Di sini saya akan menuliskan persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, untuk kategorinya education atau pendidikan ya, itu aja. Nah, setelah ini langsung diklik. Kita tunggu masih memproses. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Di sini di atas ini terdiri dari desain dan blok. Desain itu untuk mendesainnya ya, dan blok ini untuk mengkodingnya, untuk akan disimpan di mana gitu ya, screen tombolnya itu gitu ya, untuk mengatur itu. Nah, di sini juga ada tombol plus, ada plus gitu ya. Plus di sini itu untuk memperbanyak screen-nya gitu ya. Kalau ingin menambah screen, maka bisa gunakan ini. Nah, di sisi sebelah kiri ada komponen. Nah, komponen ini tuh banyak fitur-fiturnya seperti tombol, label, gambar gitu ya, galeri, terus bisa text input juga, list viewers, group, dan juga lain-lain gitu ya, bisa juga masukin video, masukin PDF juga bisa gitu. Nah, untuk di sebelah kanannya ini, di sini ada untuk mengedit screen-nya gitu ya. Nah, di sini ada fitur screen, ada fitur status bar, dan interaktif gitu ya. Lalu, nah untuk di pojok ini itu ada web preview. Nah, ini tuh untuk melihat hasil gitu ya. Jadi hasil ketika diterapkan di Android-nya gitu. Nanti kita coba ya. Nah, ini untuk live test on device untuk di HP-nya, dan ini untuk share gitu ya. Share, dan ini untuk download. Nanti setelah selesai semuanya itu nanti di-download dan dipublish di sini gitu pakai ini. Dan ini project action itu terdiri dari, nah untuk ngeduplikat project atau ngedelete project ya, menghapus project, atau project secara detail gambarnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin tanpa bertanya-tanya lagi, kita lanjut saja ya ke pemaparannya gitu ya. Nah, sebelumnya, ini kan untuk kosongnya gitu ya, saya telah membuat yang sudah jadinya gitu. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk gambarnya. Nah, di sini mohon maaf tadi belum dijelasin gitu ya. Nah, di sini tuh ada fitur untuk ngezoom dan ngezoom screen-nya gitu ya. Nah, ini untuk mata kecilnya. Biar terlihat semuanya gitu ya. Nah, di sini saya dibantu juga oleh aplikasi Canva. Jadi untuk membuat gambar-gambarnya ini, background gambarnya ini saya menggunakan Canva. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi di Canva saya membuat untuk seperti covernya gitu, seperti cover, daftar isi juga saya membuatnya di Canva, tujuan pembelajaran, pendahuluan, materinya juga di Canva, juga untuk kuis-kuisnya juga gitu ya, saya memakai Canva. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk tombol ini saya membuatnya di Thunkable-nya. Cara membuatnya itu seperti ini. Kita hapus dulu yang sudah ada. Mungkin bukan dihapus ya, tapi di ini. Nah, untuk menambahkan tombolnya itu kita klik button. Kita bisa simpan di mana saja dulu gitu. Nah, setelah sudah muncul gini, ini untuk mengganti teksnya. Di sini kita akan mengganti teksnya menjadi start. Ketika udah diganti, kita ganti juga ukurannya udah 18. Nah, untuk fontnya kita tebalkan. Setelah ditebalkan, kita akan memberi warna yang cocok gitu ya, yang sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini kita akan memberi warna dengan nomor FF4949. Setelah itu, lalu untuk sisi-sisinya itu kita akan mempertegas gitu ya, jadi berbentuk persegi panjang dengan mengubah border radiusnya menjadi 0. Nah, setelah ini selesai gitu. Nah, samakannya gitu. Nah, ini untuk membuat startnya, untuk menambahkan tombol gitu ya, seperti itu. Di screen kedua ini terdiri dari daftar isi yang gambarnya itu telah digambar dari Canva. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, untuk menggambar home-nya juga sama seperti yang tadi. Selanjutnya itu ada materi ya. Nah, di materi ini kita membuat ada tombol home dan ada tombol next.
Nah, tombol home ini fungsinya agar nanti ketika salah masuk gitu ya ke pematerian bisa keluar dengan memijit home ini gitu ya, nantinya akan kembali ke daftar isi. Dan dengan mengklik tombol next ini, maka itu akan maju gitu ya ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini materi selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan mau baca-baca lagi berarti tinggal klik back ya. Kalau misalkan mau lanjut tinggal klik next. Ini juga sama. Nah, ini materi terakhir. Jadi untuk tombolnya itu ada back dan home. Home ini nantinya akan tembus gitu ya atau kembali lagi ke daftar isi gitu. Kalau mau baca-baca lagi bisa klik back gitu. Nah, untuk screen selanjutnya itu ada quiz. Nah, di quiz ini untuk soalnya ini ditulis dengan Canva dan untuk tombol-tombolnya ini manual dari Tinkerbell-nya. Nah, di sini ada pilihan ganda A, B, C, dan D. Cara membuatnya sama seperti yang pertama saya sampaikan dan next untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada benar dan salah. Jadi nanti tuh ketika sedang mengerjakan soal ya, misalkan jawabannya itu salah, maka nanti itu akan muncul seperti ini dan mencoba lagi kuis satu yang belum terpecahkan gitu ya isinya. Dan ketika benar, maka itu lanjut ke soal selanjutnya gitu ya, atau ke kuis nomor 2 gitu. Nah, ini kuis nomor 2 gitu ya, sama seperti kuis nomor 1. Ini benar salahnya sama juga seperti kuis nomor 1. Nah, kita membuat kuisnya itu 4 gitu ya. 4 jadi sampai screen di 12. Nah, untuk terakhir yaitu ada profil pribadi. Nah, profilnya pun membuatnya dari Canva dan untuk formnya ini dari Tinkerbell dengan menggunakan ini ya, tombol gitu ya untuk membuatnya. Akan tetapi sebenarnya di Tinkerbell juga bisa ya membuat yang seperti ini gitu ya, seperti gambar. Tinggal sisipkan gambar di sini. Nah, untuk perdesainannya mungkin cukup sekian ya. Kita lanjut kepada blog atau pengkodingannya gitu ya, pengkodingan tempat-tempat di mana gitu. Nah, kita awali dari screen pertama, yaitu screen pertama itu screen yang cover gitu ya. Nah, di cover ini kan ada ini ya, ada tombol start. Nah, tombol startnya itu kita lihat itu ada di tombol nomor berapa startnya. Nah, kita harus tahu dulu ya, misalkan startnya itu adalah, nah di sini kan di yang screen ke-1 itu cuma ada satu tombol gitu ya. Jadi di sini tinggal klik butonnya. Nah, setelah muncul maka kita klik, tekan dan dipinkan. Nah, untuk halaman selanjutnya kita mau kemana ini? Kan nanti kalau udah start itu berarti masuknya ke daftar isi, berarti kita mau masukkan screen yang kedua. Nah, kita bisa pencet Control, navigate to screen. Nah, simpan di sini. Nah, screen satunya itu diganti sama screen 2. Nah, begitu. Dan nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Kita akan lihat ya di review. Hasilnya itu akan seperti kita klik start, maka hasilnya itu akan ke daftar isi begitu. Nah, itu untuk screen pertama. Kita lanjut ke screen kedua. Screen kedua juga sama ya seperti itu. Nah, untuk screen kedua ini berhubung tombolnya itu banyak ya, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada soal latihan, ada profil pribadi gitu ya. Maka kita harus tahu dulu misalkan tujuan pembelajaran itu buton berapa gitu ya, tombol berapa, misalkan tombol 52 tujuan pembelajaran. Nah, berarti untuk tujuan pembelajaran sendiri itu yang akan diadakannya lagi gitu ya. Slide selanjutnya itu yang mau diadakan lagi itu apa? Misalkan pengertian dari tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah, itu ada di slide berapa? Misalkan ada di screen 3. Nah, berarti maksudnya screen 3. Nah, untuk materi misalkan. Nah, materi ini akan ini apa sih namanya? Ngemasukin tentang materinya gitu. Nah, pematerian itu ada di screen berapa gitu ya yang tadi telah dimasukkan gitu. Misalkan ada di screen 4, masukkan ke screen 4 gitu. Sama seperti yang tadi gitu ya. Untuk screen 3 juga sama seperti itu. Nah, untuk screen selanjutnya pun sama seperti itu cara penggunaannya. Nah, ini butuh ketelitian gitu ya saat mengerjakannya, terutama saat kuis. Nah, di kuis itu kita harus benar-benar tahu gitu ya, ini tombolnya tombol berapa gitu. Misalkan yang pilihan ganda A itu tombol 11, berarti kita harus benar-benar di tombol 11. Dan kalau misalkan tombol 11 itu adalah jawaban yang benar, maka kita harus menempatkan di yang benar gitu ya. Jangan sampai nanti misalkan itu tuh salah tapi pas dikit jadi benar gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah, ini contoh untuk kuisnya gitu ya. Nah, contohnya ini yang pilihan ganda A itu terdapat pada screen nomor 33. Terdapat pada tombol yang ke-33 gitu ya. Nah, untuk screenannya itu misalkan screenannya itu pilihan ganda A itu salah gitu. Jadi screenannya itu yang salah gitu. Yang salah itu ada pada screen berapa. Nah, ini kayak ini. Nah, setelah kita mengkodingnya, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya dengan apa yang telah, apakah hasilnya itu akan sama dengan apa yang telah kita ekspektasikan gitu. Nah, dimulai dari screen 1 ya. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita klik
segitiga ini. Nah, untuk hasilnya itu akan seperti ini ya, kita kecilkan. Nah, untuk hasilnya itu akan seperti ini ya, kita klik start, akan muncul seperti ini. Kita klik tujuan pembelajaran, akan ke tujuan pembelajarannya lagi. Kita klik home, akan kembali lagi ke daftar isi, klik pendahuluan. Nah, untuk backnya klik ini, klik materi. Kalau misalkan salah klik gitu ya, bisa kembali lagi ke daftar isi, atau jika ingin meneruskan bacaan, bisa di next. Nah, bisa di next lagi, dan next lagi. Ketika beres pematerian itu akan, ketika klik ini akan ke daftar isinya lagi. Nah, selanjutnya untuk latihan soal. Untuk latihan soal ini terdapat pilihan ganda ABCD. Kalau kita menjawabnya itu benar, maka akan lanjut. Nah, ini kan salah ya. Kalau salah berarti coba lagi terus di soal nomor ini sampai benar. Nah, kalau misalkan jawabannya udah benar, maka akan melanjutkan ke nomor berikutnya. Selanjutnya, klik. Nah, salah, bisa lanjut lagi ke bisa. Nah, selanjutnya. Nah, ketika sudah benar semua, nanti klik ini akan kembali ke daftar isi. Dan yang terakhir itu ada profil pribadi. Nah, ini profil pribadinya. Ketika ingin kembali, klik ini dan kembali. Nah, setelah aplikasinya jadi, langkah selanjutnya itu adalah mendownload dan mempublishnya. Di sini tempatnya untuk mendownload dan publish. Kita klik. Nah, di sini kita klik download Android. Nah, dan nanti akan ada di email yang kita tulis di sini gitu ya, nanti akan dikirim. Scan. Nah, ini sudah ada ya di Gmail untuk informasi download aplikasinya. Nah, kita download dan menunggu beberapa saat ya. Nah, setelah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan di Android-nya. Start. Tujuan pembelajaran. Kembali lagi. Lanjut ke pendahuluan. Setelah dibaca, kembali lagi ke daftar isi, materi dan contoh soal. Next. 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 Dan setelah beres pematerian, ke home. Nah, untuk latihan soalnya sendiri, jika soalnya salah, maka akan coba lagi. Jika soalnya telah benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal berikutnya. Jika salah, maka akan terus di soal ini. Jika benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini contoh yang salah, maka akan terus di sini ya. Dan jika benar, maka akan lanjut. Nah, setelah selesai soal semuanya, maka kita bisa untuk ke daftar isinya lagi. Nah, terakhir ada profil pribadi. Nah, di profil pribadi ini, nama Nur Sipa, NIM 120205088, kelas pendidikan matematika C, dosen pengampu Dr. Andes Agus Hikmatsyad, MSI, juga Bapak Hamdan Sugilar, MPD. Dan kembali lagi ke daftar isi. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis Android menggunakan aplikasi Timetable. Mohon maaf apabila dalam pemaparannya terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.